يا واسع الكرم أكرم الخلق ما لمن ألوذ به سواك عند حلول الحادث العامم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم ورسول الله جاءوك به الكريم تحلى باسم منتقم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم رحمة ربي حين يقسمها تأتي على حسب في القسم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم ثم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أو كما قال النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. Ma'asyiral muslimin, hadirin jamaah dimuliakan Allah. Alhamdulillah wa syukrulillah. Malam yang mulia ini kita kembali dipertemukan Allah Subhanahu wa taala di majlis yang mulia ini dalam keadaan sehat walafiat. Ini malam bertepatan dengan malam pertama bulan Rajab. Tanpa terasa Rajab, Sya'ban, Ramadan. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Ini sudah kita mulakan doa ini sejak malam ini. Dianjurkan untuk kita memperbanyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Diijazahkan oleh Habib Muhammad Al-Haddar rahimahullah taala, mertua daripada Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafiz, sekaligus juga mertua daripada Al-Habib Zain bin Ibrahim bin Sumaid. Jadi mantunya dua-duanya orang besar. Mereka atau beliau mengijazahkan untuk kita baca istighfar 70 kali pagi, 70 kali sore. Nah, Rabbighfirli wali walidayya wa tub alayya warhamni. Kadang ada pakai wali walidayya. Rabbighfirli warhamni wa tub alayya. Rabbighfirli warhamni wa tub alayya. Ya. Kemudian juga zikir-zikir yang memang sudah dianjurkan, disunnahkan selepas sholat. Ya, jadi dalam hadis misalkan Allahumma ajirni minan nar 7 kali lepas subuh, kemudian 7 kali lepas maghrib. Allahumma ajirni minan nar. Dikatakan kalau yang membaca di waktu pagi kemudian wafat di hari itu, maka dia sudah terbebas dari siksaan api neraka. Siapa yang membaca di malam itu ba'da maghrib, kemudian wafat di malam itu sebelum subuh, maka ia pun sudah dibebaskan dari api neraka. Enteng aja. Allahumma ajirni minan nar, Allahumma ajirni 7 kali. Habis maghrib 7 kali, habis subuh. Nah, ini istighfar tadi 70 kali. Pagi 70 kali, sore. Nah, itu yang dikatakan di antara yang menjadi asbab kita dapat keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala, khususnya di bulan Rajab buat ngadepin bulan Ramadan.
Nah, baik, melanjutkan bacaan kitab kita ini, halaman 158 ya. Khamisuha. Baik. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa adama naf'a bihi wa bi barakati ulumihi wa bikum fid dharain amin radhiyallahu ankum. Wa khamisuha alla tasbiqaha wa la tuqarinaha jumu'atun fi tilkal balad. Nah, ini yang kita sebut dengan istilah ta'addudul jumu'ah, berbilang-bilangnya pelaksanaan sholat Jumat. Jadi di kampung itu bukan satu yang bikin Jumatan, tapi lebih dari satu. Nah, sama seperti akad nikah. Akad nikah kepada dua orang perempuan yang dua-duanya adik kakak. Dua-duanya adik kakak. Kan nggak boleh menggabungkan adik kakak dalam satu suami gitu kan. Al-jam'u bainal ukhtaini. Al-Qur'an menyatakan wa antajma'u bainal ukhtaini. Enggak boleh menggabungkan dua orang bersaudara. Artinya adiknya kita nikahin, empoknya juga kita nikahin, enggak boleh. Ya. Nah, itu al-jam'u bainal ukhtaini. Nah, kalau kita akad dengan dua-duanya, maka yang sah yang duluan. Yang kedua enggak sah. Karena memang nggak boleh gabungin dua orang bersaudara, atau gabungin anak dengan ibunya, dua-duanya mau didapetin sama dia, dua-duanya mau dikawinin sama dia, emaknya juga, anaknya juga. Jadi yang duluan itu yang sah. Nah, Jumat kayak begitu juga lah modelnya. Jadi kalau ada dua Jumat di satu lingkungan, satu kawasan, maka yang duluan yang sah, yang belakangan tidak sah. Kalau berbarengan dua-duanya enggak sah, atau enggak diketahui siapa yang duluan ini. Pokoknya pas pulang bareng-bareng pulang. Siapa duluan tadi itu? Dua-duanya enggak sah. Nah, ini terkait dengan ta'addudul jumu'ah, berbilang-bilangnya salat Jumat. Cuma dalam prakteknya memang banyak kelonggaran-kelonggaran ya. Memang kalau kita di Bangkaraya itu panjang jalan masjid semuanya. Dulu musola, sekarang simsalabim, sekarang jadi masjid. Ya. Jadi di sini azan, di sini azan. Di sebagian Buncit juga begitu. Ya. Yang pernah kita ceritain. Ya. Kita lagi salat Jumat nih. Ya. Di sono amin, makmum kita yang amin. Di sana waladhdallin. Di sini makmum kita amin. Kita belum selesai baca Fatihah, udah amin duluan. Karena memang speakernya keras gitu ya. Ya memang tingkat masjid-masjidnya itu. Nah, jadi kalau mereka baca itu kedengeran. Minimal gelisah jamaahnya. Kalau misalkan di sana udah qomat, di sini masih khutbah. Ya, dia udah qomat kita masih khutbah di sini. Kita khotib ya, udah qomat aja di sana. Nah, yang enak kalau kita yang duluan gitu kan. Ya, kita udah udah selesai salat, misalkan dia baru Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kita udah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, yang di sana konsentrasinya pecah udah. Ya. Nah, ini kacau. Ya, jadi dahulu pertimbangannya syiar gitu ya. Jadi kalau masih bisa ditampung oleh satu masjid, ya, kenapa harus bikin masjid yang lain? Kalau dulu kan nggak ada pertimbangan komersil katanya, nggak ada pertimbangan material ya. Murni memang pengen mengadakan ibadah salat Jumat gitu ya. Kalau sekarang kan nggak ada musola. Kalau musola nggak ada pemasukannya. Kalau bikin masjid ada tromolnya gitu ya. Ada tromol rutin Jumatan. Ya kalau musola nggak ada, ngandelin tromol abadi gitu ya. Yang nggak tahu kapan diteboknya ya. Yang kadang-kadang kalau mau sebulan sekali masih kedikitan kalau sebulan sekali, 3 bulan dah atau bahkan 6 bulan. Sedangkan kebutuhan tiap hari, kebutuhan tiap bulan, ada listrik, ada ini, ada itu. Ya. Kalau ada di sebagian di daerah Wijaya itu, ya, jadi ada masjid, ada musala, yang bayar listrik gantian warganya. Jadi bulan ini keluarganya si Fulan, bulan ini keluarga. Jadi musala nggak ngeluarin.
Nah, ini yang begini cakep ini. Ya, mereka nggak bikin masjid pun, ya, operasional musola itu bisa jalan gitu ya. Bahkan rebutan. Kenapa? Karena setahun cuma ada 12 bulan. Yang pengen bayarin banyak ngantri. Gua gitu. Bukan saling tindek, kata orang kita saling tindek. Dorong lu aja kagak. Nah, padahal setahun cuma ada 12 bulan. Dulunya satu orang yang handle. Akhirnya orang mikir enakan di lu dapat pahalanya. Gue juga mau dapat pahala. Akhirnya nyebar, yang lain juga pengen. Akhirnya didata. Kemudian tadi dibagi-bagi, bulan ini si anu. Yang pengen banyak, sedangkan tadi bulanannya cuma ada 12 dalam setahun. Diundi. Diundi siapa yang bulan ini supaya nggak ngiri itu. Yang begini enak ini, ya. Fastabiqul khairatnya jelas ya, berlomba-lomba dalam kebaikan ya. Nah, baik. Ini kita baca rinciannya. Karena memang banyak pendapat mazhab Syafi'i yang seakan-akan sudah terkubur ya. Dalam prakteknya itu sudah tidak dihiraukan bahasa kita. Sudah tidak terlalu diperhatikan. Wa khamisuha alla tasbiqaha wala tuqarinuha. Nah, syarat yang kelima, tidak boleh diduluin atau dibarengin oleh Jumat yang lain yang ada di satu lingkungan. Jadi memang pertamanya memang satu Jumat doang, dia doang yang bikin Jumatan di situ, di satu lingkungan. Mungkin dalam persepsi kita seperti dalam satu kelurahan, cuman di situ doang emang Jumatan gitu ya. Nah, atau kalaupun ada Jumatan masih di lokasi yang berdekatan, supaya Jumatan kita sah jangan sampai diduluin sama masjid yang satu ya, jangan sampai diduluin, atau jangan sampai dibarengin. Kalau dibarengin dua-duanya batal, artinya nggak sah Jumatnya. Kalau ada yang duluin, maka yang duluin yang sah, sedangkan yang keduluan itu tidak sah ya. Makanya di Bogor banyak masjid-masjid yang Jumatan memang singkat ya, takut keduluan, baca rukunnya doang. Jadi alhamdulillah, kemudian rukun baca satu ayat, kemudian wasiat bittaqwa ya. Kemudian udah ya. Nah, tutup dengan doa lil muslimin wal muslimat ya. Nah, ini ya, mengantisipasi ada Jumatan yang lebih duluan selesai dibanding dia ya, kalau dalam pikiran fikihnya tuh ya. Nah, dalam pikiran fikihnya juga ini khutbah itu ibadah, tidak boleh pakai bahasa selain bahasa Arab ya. Nah, kendalanya enggak semua orang bisa bahasa Arab. Taruhlah khotibnya bisa karena mungkin lulusan pesantren, tapi jamaahnya, nah akhirnya jalan keluarnya ya, tetap pakai bahasa Arab tapi yang rukun-rukunnya saja ya. Baca Quran, salawat, kemudian tadi wasiat bittaqwa, kemudian doa muslimin muslimat ya. Itu doang yang rukun yang dipakai bahasa Arab, sedangkan yang lain udah nggak ada isinya, nggak ada ceramahnya gitu, nggak ada isi khutbahnya, itu doang. Tadi mengantisipasi juga Jumatan yang mendahului mereka. Jangankan diduluin, dibarengin aja itu sudah batal Jumat kita. Nah, fi akhiri ihramil imam, di akhir daripada ihramnya imam. Akhir ihramnya imam, jadi Allah. Nah, ini ukurannya belum bareng. Ukuran bareng kalau ujungnya sama. Jadi Allahu Akbar, dia juga bar. Walaupun mungkin kita duluan yang takbir Allah, tapi karena kita panjang Allah, dia Allahu Akbar. Nah, ketika bar bareng dua-duanya tidak sah. Atau tadi diduluin, kita udah Allah dikepot sama dia Allahu Akbar. Akhirnya ujung dari takbiratul ihramnya duluan dia, padahal mulainya duluan kita Allah, tapi kita masih panjangin, dia udah langsung cepetin Allahu Akbar ya, asalkan hurufnya pas gitu ya. Maka ya, itu dianggap sebagai mendahului kita, atau tadi barnya ngebarengin kita, baik mendahului kita atau ngebarengin kita, maka
Jumat kita pada gambaran yang pertama tidak sah, yang kedua juga tidak sah. Ya. Kalau yang kedua dua-duanya tidak sah. Kalau yang pertama kita doang karena kita diduluin. Ya. Nah ini kan kalau bicara sah atau tidak berarti kan urgen, gitu ya. Bukan hal biasa, bukan masalah afdal apa kagak afdal, tapi masalah sah atau tidak sah. Wa huwa ar-ra, yaitu huruf ra, Allahu akbar. Nah, tuh ra-nya tuh ya. Min akbar ya. Jumu'atun ukhra, Jumat yang lain, maksudnya tidak didahului atau tidak dibarengi oleh Jumat yang lain. Fi tilkal balad, di kawasan itu, di wilayah itu, di perkampungan itu ya. Balad ya. Kalau di Arab baladiyah, kalau kita ini ukurannya seperti kecamatan gitu ya. Baladiyah disebut dengan kecamatan. Maka baladi itu artinya Satpol PP ya. Satpol PP kan dulu kan identik dengan kecamatan ya. Satpol PP. Jadi kalau di Arab dikatakan baladi, maksudnya Satpol PP. Itu lebih ganas daripada polisi. Kalau antum pernah lihat itu baladi di Mekah aja, itu orang dagang diiles-iles dagangannya, diiles-iles, bukan di kita doang, bukan ditumpahin, sama ya. Belum di rotan itu yang dagang. Kalau di sana sih diem aja, dah di sini pakai ngelawan, di sana nggak, diem aja dah daripada masuk penjara ya. Ini udah dipukulin orangnya, kemudian tuh yang dipajang-pajang di atas betot-betotin, yang diampar di bawah diinjak-injak. Nah, ini tanah haram. Baladinya begitu. Nah, ciri-cirinya pakai gamis putih sama sorban merah. Jadi bukan seragam seperti seragam celana gitu ya. Pakai gamis, pakai sorban merah, kemudian itu yang kejamnya luar biasa. Nah, mereka patroli pakai mobil bak terbuka. Patrolinya tuh sono kemari. Kadang-kadang pakai motor. Kita lagi belanja, main dikepotin aja pakai motor. Kita kirain mau ngapain tuh motor? Mau nginjak-nginjak itu. Kita lagi belanja di situ. Main kepotin kayak motor Jawa, judulnya memang motor Jawa, mereknya Jawa itu pinggirnya. Yang ada kalau film-film India tuh Tuan Takur. Itu pakai yang begitu tuh, motor gede. Kepotin. Pakai ada udang-udang merah, kemudian dibetot-betotin semua. Ya Allah, kita pikir di kita doang ada begitu. Di sana di Arab ada juga. Bahkan tadi itu lebih ganas lagi. Apalagi di balik masih di situ juga. Tuh, minimal diangkut. Nah, ini disebut dengan balad ya, disebut dengan balad ya. Jadi ya balad itu terpulang kepada jarak atau besarnya lingkungan. Ya. Kalau di kita nih tingkat kepadatan 1 kilometer itu berapa puluh orang. Kalau di Papua misalkan 1 kilometer 3 atau 4 orang 1 kilo. Jadi untuk ketemu satu rumah itu rata-rata berjarak 1 kilo. 1 kilo baru ada rumah lagi, 1 kilo baru ada rumah lagi. Kalau di kita kan bukan ukuran kilo ya. Yang kos-kosan naik ke atas itu berapa keluarga. Nah, jadi ini terkait juga dengan populasi masyarakatnya. Ya, juga keterbatasan tempatnya, masjid ya. Jadi masjid satu RW misalkan satu masjid, sedangkan tadi kepala keluarga yang ada di satu RW itu berapa ratus orang. Yang kalau disebar di Arab itu jadi berapa puluh kilo. Kalau disebar per 1 kilo, di sini numpuk ya. Apalagi di mana itu ya, Kedoya ya, apa namanya Tambora itu yang wilayah terpadat di dunia. dikit-dikit kebakaran ya. Sampai ada yang nggak pernah kena matahari itu rumahnya, saking rapatnya. Di samping rapat tinggi ke atas tuh kos-kosan itu. Akhirnya itu tempat siang-siang pakai lampu, karena nggak kena sinar matahari, pakai lampu siang-siang. Itu ajib, sama seperti di Filipina. Nah, ini baladiyah, istilahnya disebut dengan balad. Ai fi mahallil jumu'ah, yaitu tempat lokasi pelaksanaan salat Jumat. Illa in usira istima'un nasi. Nah, kita sering katakan setiap hukum yang umum
ada pengecualian ya. Kecuali kata beliau, in usira istima'un nas, jika sulit berkumpulnya manusia keseluruhan bimakanin di satu lokasi. Udah kagak mungkin dah ya, apalagi kondisi khusus seperti sekarang ya, berjarak ya. Walau ghairi masjidin ya, walaupun bukan di dalam masjid ya. Misalkan di Eropa itu salatnya di jalanan ya, sulit untuk dikumpulin dalam satu tempat. Nah ini sebagai pengecualian. Kalau sudah sampai tidak menampung, bahkan ke jalan-jalan pun juga tidak ketampung, nah ini keluar dari hukum asal. Nah, wa huwa ma yaslukuhun nas ya. Yang namanya syari atau jalan itu adalah tempat lalu lalang manusia. Itu disebut dengan syari. Kalau diartikan sekarang syari itu jalan raya ya. Ada syari, ada tariq ya. Sama-sama jalan, tapi kalau yang jalan raya disebut dengan syari. Nah, ini syari apa nih maksudnya? Jalan raya. Itu biasanya disimbolin dengan shin, huruf shin. Shin berarti jalan raya gitu ya. Shin ya. Kalau tariq ta ya. Ini jalan apa nih gitu ya. Baik. Qala wa dzalika imma likasratihim, sulit untuk berhimpun kenapa? Ya, mungkin karena populasinya kasratihim, jumlahnya terlalu banyak. Au liqitalin bainahum, atau karena terjadi peperangan di antara mereka. Kampung ini sama kampung ini perang. Nggak mungkin Jumatnya disatuin, bikin sendiri-sendiri. Nah, itu namanya alasan. Artinya alasan untuk dibolehkannya bikin Jumatan masing-masing ya. Walaupun tadi kampung sono kelihatan kampung sini, tapi lagi perang ya. Lagi suasana terancam ya. Nah, yang ketiga sebabnya juga aulibu di atrafil balad ya. Karena jarak ya, yang jauh ya, menuju ujung kota atau ujung tempat atau ujung wilayah. Jadi kalau dihitung dalam lingkaran kota tadi itu terlalu jauh tuh. Kalau di satu lingkungan itu hanya ada satu Jumat ya. Misalkan tadi sekecamatan cuma ada satu masjid yang bikin Jumatan ya. Yang ada di tempat yang paling jauh walaupun masih dalam hitungan satu kecamatan, itu kesulitan untuk mengakses masjid ini, kejauhan gitu bahasa kita ya. Nah ini berarti ya, masjid itu tidak syarat hanya satu di wilayah itu, karena mencakup kawasan yang jauh, ya jangankan sekecamatan, kalau disumpama di Papua ya, satu RW juga udah kemana tahu jauhnya tuh. Gambaran nih gitu ya, karena 1 kilo statistiknya itu 1 kilo 3-4 orang doang 1 kilo, bukan 3 atau 4 kakak ya, 3 atau 4 orang. Artinya ya, satu keluarga ya, hanya berisi 3 atau 4 orang, yang untuk sampai ke keluarga yang lain itu jaraknya rata-rata 1 kilo. Nah, ini namanya kesulitan karena akses yang jauh ya. Nah, qala bi an yakuna man bi tarfiha la yablughumus saut bi syurutihi, yaitu dicontohkan orang yang ada di tempat yang paling jauh tidak akan sampai kepada mereka suara dari lokasi diadakannya Jumat. Kalau di sini azan nggak sampai ke sono kedengerannya, oh itu udah kejauhan banget itu ya, udah kejauhan. Kita juga kalau nggak pakai alat ya nggak sampai tuh. Nah, di masjid, apalagi nggak naik ke menara kayak model zaman dulu, ya, nggak naik ke menara. Emang di zaman dulu nggak ada menara, ya. Ini datang belakangan. Ya. Jadi kalau seandainya adzan itu tidak terdengar sampai ke lokasi itu, nah maka lokasi yang tidak terdengar adzan dan memang sulit mengakses ke masjid yang ada, maka mereka boleh bikin Jumatan itu. Nah. Qala al-Imam Asy-Syarqawi rahimahullah wal ibrah biman yaghlib fi'luhu laha fi dzalikal makan 'ala al-mu'tamad wa illam yahdur fil fi'li. Nah, sekarang ukurannya apa gitu? Ukuran tadi suara ini nyampe apa kagak. Nah, ini
menurut Imam Syarqawi rahimahullah taala, ukurannya bagi orang yang memang punya mobilitas tinggi datang ke lokasi itu. Dia memang datang ke masjid itu, nah, dari kampungnya atau dari rumah tinggalnya, dan dia bisa ngukur ya, sejauh mana panggilan azan sampai, apakah sampai ke rumah dia atau sampai lebih dari batasan rumah dia. Nah, yang lebih, yang sampai yang kagak kedengaran azan itu punya alasan untuk bikin sholat Jumat. Standarnya tadi, kalau sekarang sih gampang, namanya pakai mic atau pakai apa namanya speaker gitu ya, kan kita tinggal kontak ya, di mana kedengaran. Nah, ya, kalau zaman dahulu ya gimana ngukurnya, lagi azan kita sengaja dengerin kan enggak. Ini yang biasa mondar-mandir ke masjid, nah itu yang bisa ngukur ya. Nah, bisa ngukur. Dalam kondisi tertentu cuaca juga pengaruh. Kadang-kadang kalau angin kenceng nggak nyampe azan, nggak kedengeran azannya, apalagi hujan lebat gitu ya, geledek, kadang-kadang nggak kedengeran azan, diiringin mati lampu lagi, mati listrik, ya, kelar hidup kita katanya. Nah, jadi ukurannya itu yang biasa mondar-mandir dia tuh. Jadi nggak pakai ya, ukuran semua orang, tapi ukuran orang yang memang terbiasa mondar-mandir. Nah, kalau wa illam talzamhu kalmar'ati, walaupun dia bukan termasuk orang yang wajib sholat jamaah, tapi memang sering ke masjid, sehingga tadi dia bisa mengukur jarak suara. Wal bu'di, atau yang memang tidak wajib hadir sholat Jumat, sholat jamaah karena lokasinya yang jauh, tapi dia bisa mengukur tadi ukuran suara. Kan di zaman Nabi SAW ada seorang buta ya, Sayyidina Abdullah bin Ummi Maktum datang kepada Rasulullah ya. Kemudian dia menyatakan, ya Rasulullah, ini supaya kita mengerti kenapa kok ukurannya suara gitu ya. Ukurannya bukan jarak, bukan berapa kilo. Kalau jarak qasar salat itu ukuran jarak berapa kilo gitu kan. Kalau ini ukuran boleh bikin jamaah, itu bukan ukuran jarak ya, tapi ukuran nyampe apa kagak suaranya tuh, azannya kedengeran apa kagak gitu ya, dengan ukuran yang normal. Nah, si orang buta ini Sayyidina Abdullah bin Ummi Maktum, yang dengan sebab beliau tuh turun surat Abasa wa Tawalla ya, dia mengatakan, ya Rasulullah, ini rajulun dorir, saya ini orang buta ya. Dorir sama dengan a'ma ya, sama dengan kafif, itu tergantung konteksnya. Kalau kita bilang anta a'ma, itu kesannya kasar, lu buta kasarnya. Tapi kalau disebut kafif ya, itu bahasa yang biasa digunakan. Bahasa kita nih apa namanya? Tunanetra gitu ya. Tunanetra itu disebut dengan kafif ya. Atau tadi kita katakan apa? Ada dorir. Biasanya disebut dengan rajulun dorir, bukan a'ma. Al-Quran menggunakan a'ma ya. Nah, si Abdullah bin Ummi Maktum ini mengatakan, inni rajulun dorir, saya ini buta. Walaysa li qaidun yaquduni ilal masjid, saya juga enggak punya asisten, enggak punya pembantu yang nuntun saya ke masjid. Wa inni khiftu hawamal Madinah, dan saya juga takut sama binatang-binatang yang ada di Madinah. Anjing ya kan, ular, saya buta, kalau saya ngelihat saya bisa menghindar ya. Nah ya, jadi itu berapa, buta, nggak punya penuntun, kemudian takut sama binatang buas ya. Kemudian takut sama malam, kalau subuh ya, atau kalau isya maghrib gelap ya, walaupun dia buta gitu ya, tapi kan kalau dia diapa-apain orang kagak tahu karena gelap ya, walaupun memang dia sendiri kagak ngelihat ya. Apakah saya boleh untuk tidak menghadiri sholat berjamaah di masjid ya? Dan antara rumahnya dengan masjid jauh gitu ya. Antara rumahnya dengan masjid ada kebun korma, salah-salah bisa nabrak pohon korma, buta ya. Pun alasan udah numpuk semua tuh ada ya. Boleh nggak saya tidak sholat ke masjid? Kata Nabi, boleh.
Orang itu kemudian beranjak. Belum jauh Nabi panggil, nah, ya Abdullah, ya, as-sami'tan nida, ente dengar azan enggak dari rumah ente? Ente kan bilang jauh, ente bilang begini, tapi dengar azan enggak? Qala na'am, dengar ya Rasulullah. Idzan fa'ajib, kalau begitu ente wajib datang. Ente harus penuhi panggilan azan, penuhi panggilan azan. Alasannya banyak tuh, semua uzur itu, jauh, nggak punya yang nuntun, kemudian banyak kebun, ya, kemudian takut sama binatang buas, ya, kemudian malam lagi, ya, boleh nggak? Mungkin kalau siang ada yang lihat gitu ya, ada yang nuntun, mungkin siang nggak ada tuh binatang-binatang yang harus ditakutin. Tapi ini kalau malam, nah, Nabi SAW tadinya memberi keringanan. Tapi ketika Nabi balik bertanya, ente dengar azan nggak? Dengar. Kalau gitu penuhi panggilan azan. Ini dalil ulama Hambali mewajibkan sholat berjamaah di masjid. Ya. Nah, jadi ini dalilnya. Ente seperti si buta ini nggak? Ya kan? Kagak buta, rumah kagak jauh, kasar gitu ya. Kemudian mau kagak mau sholat. Ya. Ini aja masih disuruh datang. Gitu. Itu dalil mereka. Belum lagi dalil-dalil yang lain banyak. Jadi makanya di Saudi ya, kalau lagi azan ya memang dikepruk-keprukin, ya, ada tadi apa baladinya, ya, Satpol PP-nya yang keliling toko itu bisa dicabut izinnya kalau tetap buka lagi salat, itu waktu salat azan. Nah itu mereka pakai sirine bahkan ngasih tahu sudah masuk waktu salat, atau minimal ditutup. Ya, ini dari kucing-kucingan. Kita yang lagi belanja kan mau keluar ya, wah ini pada diperiksa ini. Kata pedagangnya, nggak usah haji, ente masuk aja. Kata. Dikunci dari luar, dari dalam kunci. Udah kita ngeliatin barang-barang, lantai 2, lantai 1. Kalau tokonya bertingkat, asalkan tadi jangan kelayaban gitu doang. Bentuk toleransi kayak begitu. Arti toleransi dari pedagang-pedagang. Nanti ketika orang udah keluar dari masjid, gitu kan, nah, udah nyampur nih, baru dibuka dah tuh, nyaru gitu ya, baru dibuka. Padahal kita udah kagak ke masjid. Yang bilang, ente ngajarin kagak bener, peraturannya udah cakep, ya, tapi ente ya, kucing-kucingan kata itu. Ya, nah ini kaitannya dengan jarak, ya, kaitannya dengan jarak. Jadi bukan ukuran jarak, ya, tapi dengar, kedengeran gak azannya itu. Itu hadis Ummi Maktum juga begitu, si orang yang buta tadi. Qala ya wal mu'tamad qala al imam lam yahdur bil wa illam talzamhu kal mar'ati wal bu'd wa illam tasih minhu kal majnun. Nah wa illam tasih minhu kal majnun, walaupun dari orang yang salat Jumatnya tidak sah seperti orang gila. Ini kalau ukurannya dengar apa kagak, kan orang gila dengar juga, ya, kasarnya gitu ya. Walaupun yang kagak wajib sholat Jumat seperti perempuan, nah, walaupun yang tidak sah, bukan sekedar nggak wajib, kalau dikerjain dia nggak sah seperti orang gila. Orang gila sholat Jumat, ya, bukan apakah dia wajib apa kagak, tapi nggak sah. Bukan sekedar nggak wajib karena memang nggak punya akal, ya, tapi juga nggak sah. Ya. Nah, qala al-Imam Zaiwan mu'tamad annal ibra biman yahdur wa ilam talzamhul jumu'ah. Jadi ukurannya itu bukan apakah dia wajib atau tidak wajib sholat Jumat, ya. Tapi ukurannya adalah orang yang hadir, ya. Jadi misalkan tadi ini masjid, ya. Masjid digunakan untuk sholat Jumat, ya. Ternyata kapasitas masjid nggak memadai, nggak cukup, ya. Ukuran siapa yang ada di masjid itu yang dikhilafkan oleh ulama. Gimana kalau penuh sama perempuan, padahal perempuan nggak wajib Jumat? Apakah setelah penuh ini, walaupun yang penuh ada perempuannya juga, kita sudah boleh bikin Jumat lagi karena ini udah penuh? Tapi kan yang menuhin perempuan yang kagak wajib Jumatan, ya kan? Seharusnya kasarnya kita keluarin itu perempuannya biar diisi sama yang wajib Jumat. Walaupun bagi yang tidak wajib sholat Jumat, atau walaupun bagi yang tidak sah sholat Jumat,
kita khutbah Jumat di SLB. Sekolah luar biasa, Majnun, semuanya Majnun. Nah, tadi masjidnya penuh sama Majnun. Di Wijaya ada juga tuh. Dahulu masjid ya. Itu kan di situ ada sekolah SLB kalau nggak salah ya. Ya. Itu kalau kita Jumatan dia paling depan itu yang Majnun. Ya Allah, ntar dia ini, ntar dia itu. Bilang pengurus ini kasih tempat khusus gitu kan, di samping apa di belakang gitu ya. Karena dia sop yang depan nih, di belakang imam. Kalau imamnya batal gimana? Dia main maju aja. Ustaz, dia itulah katanya. Dia datang duluan daripada yang waras. Yang waras datang belakangan, dia datang duluan, udah nempatin aja, ngetepin aja gitu. Ini Majnun ya. Jadi walaupun penuh sama orang yang Majnun sekalipun, itu cukup alasan kalau kita bikin Jumat lagi gitu ya. Kalau memang tadi kapasitasnya penuh ya.